Shalom, salam jumpa kembali dalam sukacita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita akan bersekutu dalam ibadah. Marilah kita mengawalinya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 200, Ku Diubahnya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Saat ku berserah dan menjadi miliknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudaraku, kata fenomena sering kita dengar yang diserap dari bahasa Yunani, phenomenon. Dalam bahasa biasa, phenomenon atau fenomena merujuk pada setiap kejadian yang patut dicatat dan diselidiki. Dan biasanya peristiwa itu sungguh tidak terduga dan mengagetkan. Misalnya fenomena alam, fenomena sosial yang sering mencengangkan, bukan saja bagi khayalayak umum, tetapi membingungkan juga bagi para pengamat di bidangnya, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih lanjut karena fenomena tersebut melampaui teori-teori yang berlaku umum atau lazim selama ini. Dalam Wikipedia, kata fenomena juga bisa dipakai merujuk kepada yang mempunyai keberartian atau keahlian atau keterampilan yang sangat istimewa dan di atas rata-rata. Dalam dunia sepak bola, seorang pemain asal Brazil bernama Ronaldo Luiz Nazario di era akhir dekade 90-an dan awal 2000-an digelari sebagai The Phenomenon atau El Fenomeno atau Sang Fenomenal. Tentu karena skill dan seabrek prestasinya yang luar biasa dan menakjubkan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang hal yang fenomenal tatkala Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Yesus sedang mengajar di suatu sinagoge di Kapernaum. Rupanya pengajaran Yesus membuat para pendengar sungguh sangat kagum dan terpesona, sehingga mereka bersaksi bahwa belum pernah menjumpai pengajaran seperti itu dari para ahli Taurat. Bukan itu saja, Yesus pun menunjukkan perbedaannya yang luar biasa dari para ahli Taurat ketika ia dengan perintahnya sanggup menghardik keluar roh-roh jahat dari tubuh seseorang yang kerasukan pada saat itu. Padahal di kala itu justru semua orang takut kepada roh-roh jahat. Namun kali ini mereka mempersaksikan bagaimana Yesus membuat roh-roh jahat itu takluk
dan taat kepadanya. Yesus menjadi sangat fenomenal, baik karena pengajarannya dan juga karena keberaniannya menghadapi roh-roh jahat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Firman hari ini bersaksi bagaimana kuasa dari Allah Bapa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus melebihi kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Bila selama ini roh-roh jahat sangat menakutkan, namun oleh kuasa Yesus Kristus justru ditundukkan dan dilepaskan dari umat manusia. Saudaraku, masa-masa Advent saat ini hendak kita pakai untuk menyegarkan dan meneguhkan kita. Bagaimana Allah turun ke dunia ini dengan kuasanya yang sempurna di dalam Yesus Kristus untuk membebaskan kita, umatnya, dari segala keterbelengguan serta yang membuat kita takut dalam hidup di dunia ini. Bila selama ini sering sekali pengajaran yang kita terima membingungkan atau membebani kita, namun oleh pengajaran Yesus Kristus kita justru mendapatkan pencerahan dan bekal baru untuk menyongsong masa depan. Karena itu saudaraku, marilah setia mendengar pengajaran Yesus, supaya engkau kuat dan tegar menjalani hidup ini, dan rasa takutmu pun akan hilang. Salam sehat bagi kita, Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Allah yang mengaruniakan kehidupan hari demi hari kepada kami. Engkau memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bukan saja hal-hal lahiriah, tetapi juga firman-Mu yang membekali kehidupan kerohanian kami, sehingga kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Secara khusus hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu yang meneguhkan iman kami untuk percaya akan kuasa-Mu dan perintah-Mu sebagai jalan kehidupan bagi kami. Firman-Mu membebaskan kami dari segala ketakutan dan keterbelengguan akan dunia ini. Firman-Mu mencerahkan pikiran kami, sehingga pengharapan kami semakin bertumbuh untuk masa depan kami. Dan firman-Mu lah kekuatan kami yang memperlengkapi kami, supaya kami mampu dalam segala sesuatu dalam tugas-tugas kehidupan kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam rumah tangga dan keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam cita-cita masa depan kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan yang terbaik, yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Untuk warga jemaat-Mu yang masih terbaring sakit, ya Tuhan, yakinkan mereka, Tuhan juga bersama-sama mereka dan akan menolong mereka menjalani masa pengobatannya, sehingga mereka bisa lekas sembuh, sehat, dan bisa melanjutkan kehidupannya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami, dan sempurnakanlah permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu.
Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita hari ini. Salam sehat, Horas.